Jadi jangan rata. Oh iya. Usahakan miring tujuannya supaya Air, dia buang air lah. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin dipotong uang miring lah. Ya, foto miring lah. Supaya di sore. Ya, tak tahan ya. Tahan nih. Apa nanti sih? Kita lakukan proses Nah, ini beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Ini ada plastik, ini ada kertas nasi, tapi nggak ada nasinya ya Pak. Kalau nggak ada koran nggak apa-apa. Kalau nggak ada bisa menggunakan koran atau yang lain. Tapi kalau kertas nasi ini karena ada unsur plastiknya akan lebih tahan lama. Nah, setelah ini selesai kita potong, ini salah satu metode yang bisa kita gunakan. Dan untuk pemasangan entres itu kondisional Pak, sesuaikan dengan besar kecilnya batang. Artinya sebenarnya kita pasang satu kalau tumbuh itu sudah cukup. Akan tetapi untuk menghindari kegagalan biasanya kita pasang lebih dari satu. Ya? Bisa 2, bisa 4, bisa 7 Untuk cadangan. Untuk cadangan Pak. Ya. Kalau pohon sebesar ini 2 entres kita cukup. Ini kita rapikan dulu bekas potongan gergaji tadi. Seperti ini. Dan satu lagi tip untuk memilih letak entres yang akan kita pasang, kita cari sisi yang dia menonjol Pak. Nah, di sini misalkan atau di sini, artinya dia nggak harus berhadapan simetris, Nggak apa-apa. yang penting kita cari sisi yang menonjol. Tujuannya ketika kita nanti memasang entres, dia akan melekat dengan sempurna, sehingga resiko dia memasukkan air itu sangat minim. Seperti itu. Jadi akan lebih rapat ya Pak ya, kalau bagiannya ini menonjol, jelas akan lebih rapat ketika kita ikat. Bagaimana karena menonjolnya kan. Bolong gitu loh Pak. Kita siapkan entres seperti ini Pak. Ini yang menonjol Pak. Jadi ketika kita melakukan proses top working, kita menggunakan entres yang sudah agak tua, jadi yang tidak terlalu muda. Berbeda dengan kita melakukan bangun pucuk. Bangun pucuk pun dengan entres tua bisa, tetapi kalau top working dengan entres yang muda bisa. Bukan tidak bisa, tetapi resiko kematiannya dia lebih tinggi. Karena ketika melakukan top working, ini kan kita lakukan di lahan Pak. Jadi kan nggak mungkin kita bawa ke dalam teduhan. Sehingga kita memilih entres yang lebih tua, sehingga dia lebih kuat terhadap paparan matahari atau ketika nanti terkena hujan. Jadi entresnya seperti ini. Ini entres yang sehat, ditandai secara visual dia memang sehat. Dan ketika kita potong pada entres ini, dia masih benar-benar masih getah. Ini murni ya, dia masih getah. Belum ada putih kuning ya. Gabus seperti yang digambar tadi ya. Kan tadi ada tuh digambar yang memang ada yang kurang baik. Nah, ini dia masih benar-benar fresh dan getahnya dia masih banyak. Ini untuk lebarnya sesuaikan dengan kondisi entres, tapi dia memang harus lebih lebar. Kita potong. Nah, untuk menyiasati tadi ketika banyak akan dia produksi air, kita buatkan seperti ini Pak. Kalen. Tambahan pengalaman ya Pak ya, ini kalau untuk alpukat. Tapi kalau kita mau menyambung kelengkeng, justru ini kita bersihkan sampai bersih, nggak ada ini malah, nggak ada malah air-airnya itu kita bersihkan. Bahkan misalkan besok mau nyambung ini, sekarang dibersihkan, besok baru bisa dilakukan. Enggak, malah jendol. Termasuk sawo kalau nggak salah begitu sawo ya. Ya. Sawo itu beda.
Kalau Gemeter. langsung Bujang gemeter bujang. jendol Bujang. malah nggak Grogi gemeter. Grogi. Padahal kok dolanane sing ngawasin wong itu langsung moh deh. Moh ngon rame ngon sepi gelem deh. Iki sing lewat malah. Ojo nang Dik ngebelakang sepi kan. Nyambunge ngene, nyambunge Dik kan nyambunge ngono. Nah, ini contoh batang bawah yang sudah siap untuk kita pasang entret. Jadi proses penyataan seperti ini, Pak. Untuk panjangnya sesuaikan dengan kondisi entret yang akan kita. Jelaskan Mas, ini kasih lubang ini apa nih? Ya, ini tadi untuk Saluran tali air, ya, untuk saluran air. Karena dia tetap produksi air nanti. Ketika Iya. tidak ada ini dia Dia kita pasang entret. tidak mengendang di sini ya? Ya, pasti menggendang tidak di mengendang. sini. Di antara entret dengan Jadi kalau Iya, iya. tangan virus ya. ini. Induknya. Jadi nggak boleh bakteri. Kopi deh. Nah, untuk teknik penyataan entret ini perlu kita rapikan karena ini ada bekas potongan yang kurang rapi ya. Nah, ini kita potong dulu, kita rapikan. Setelahnya sama kita cari sisi yang paling rata, Pak, di antara entret ini. Nah, kita cari sisi yang paling rata, yang kemungkinan besar ketika kita tempelkan dia bisa menempel dengan sempurna. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini ya. Lalu kita pasang ke sini. Karena ini memang nggak boleh tersentuh, Pak. Oh, virus deh. Nah, ya seperti ini. Ini caranya sama untuk sebelahnya pun. Kita cari sisi. Ini sebenarnya ada berbagai macam cara, Pak. Cuman cara ini yang biasanya kita lakukan. Yang kita Yang lebih gunakan mudah, dengan cara seperti ini. Yang lebih efektif menurut pengalaman kami, Pak. Hasil praktek. Jadi intinya adalah entret itu menempel dan tumbuh. Untuk cara Kalau sudah pinter nanti dikembangkan Ya. masing-masing Iya, ya. iya, Dimodifikasi masing-masing. Anu, lalang. Lantan. Usahakan waktu mengikat ini Mana udah? semua tertutup. Semua tertutup rapat, sudah tidak ada air. Tetapi untuk tali air yang kita sudah buat ini tidak boleh tertutup, Pak. Ini biarkan seperti itu. Karena tujuannya Tali air, itu ben air tadi. turun deh. Nanti kalau gede rapat sendiri. Ya, betul. Sebenarnya nggak perlu kuat, Pak. Yang penting dia nempel aja, Pak. Betul, yang penting dia rapat. Karena kalau ini kita ikat kuat-kuat mati juga, Pak, pada akhirnya. Yang penting dia nempel, nggak perlu terlalu kuat, Pak. Ingat nek bungkus kuwi dibalik anu nek kuwi klimpek engko Kena ngadi yo. kret dibalik makanya. Cara teknis. Ini Nah, contoh. ini contoh yang Nah, sudah. seperti ini. Jadi Ya, tertutup. Sebenarnya kan ini rawan, Pak, terjadi masuk air dan sebagainya. Ini kalau bisa memang harus ditutup. Tapi kalau enggak pun enggak apa. Jadi tujuannya ketika nanti ini keluar air dari bawah, dia produksi air, jadi dia tetap mengalir, Pak. Karena di sini memang sudah Ada pembuangan air. ada pembuangan. Nah, ini berdasarkan itu tadi pengalaman dulu. Sebelum itu saya juga sering mengalami kegagalan karena ternyata Enggak ada pembuangan air. faktor kecil yang perlu kita perhatikan, salah satunya ini. Dan juga kebersihan alat. seringnya apa ya melakukan Ya, seringnya. sering kegagalan. Apa faktornya kan? Cukup dua. Kalau pohonnya besar, dia Bisa bisa 4, 5 enggak apa-apa. bisa 4, bisa 5. Atau ini pun kalau masang 4 sebenarnya bisa. Karena kalau ini, Pak, nanti ketika dia tumbuh sebenarnya satu aja cukup. Nanti dia akan cepat. Dia akan menutup ini semua. Jadi dia nanti akan Ngunci lah yang ngunci ya. kunci tutup akan bisa tuh. Setelahnya kita pasang. Dan kalaupun satu nanti kan tetap tunas-tunas ini akan berkembang. Ya, betul. Yang tumbuh lebih dari satu itu tadi. Nah, ini untuk penutupnya. Matahari ben enggak. Ini sisi yang halus ini ada di luar, Pak. Tujuannya kalau kena air kan biar dia nggak mau rusak. Ya, Walaupun toh ya tetap rusak juga. Nanti rusak. Jadi setelah tapi itu lama. tapi lama. Jadi Iya. nanti kalau biasanya kalau musim hujan dia akan cepat rusak. Jadi perlu kita cek Ganti ya. ininya ya. Penutupnya. Penutup. Pelindung ini dari Enggak, ini waktu perlu kita ganti. habis di topor sing. Kering, topor kering. Ini berapa hari Mei. untuk pembukaan Misalnya penutup cungkupnya? Untuk pembukaan ini kita butuh waktu Minimal. kurang lebih Minimal. 20 hari, tapi
waktu 2 minggu sudah kita cek Pak. Kontrol Oh, tarik Kita Pak. kontrol dulu ya. Ya. Setelah 2 minggu kita cek. Nanti enggak. Karena nanti kan kita ada kendala Pak, entah nanti ada semut yang masuk atau bahkan dia bersarang di sini atau bahkan ada air yang dia mengenang dan nggak bisa keluar, itu perlu kita tangani kan begitu. Nah setelah 20 hari kemudian setelah proses itu sebenarnya sudah terlihat hasilnya. Ya bisa. Jadi kesimpulannya kalau sudah 2 hari ini pasti kelihatan. Ya, kalau mau mati pasti mati. Sudah mati. Kalau yang biasa punya pengalaman nempel karet pasti itu. Kalau udah tumbuh ini lepas ini gimana Pak? Oh, Misalnya ini kondisional Pak. Ini biarkan saja sampai dia benar-benar tumbuh, Kuat, sampai dia sampai kuat. daunnya sampai produksi daunnya yang udah banyak ya. Baru nanti boleh ini kita lepas, plastik ini kita lepas, tetapi perlu kita pasang penyangga dulu Pak. Bisa pakai bambu, atau kayu, karena kami sudah sering mengalami. Iya, berangkat rumah. Itu tadi Pak, Yang posisi akar kan dia memang kuat. 5 tahun tadi kan kata saya. Ini entres hanya Berdua. 2 batang. Ketika dia tumbuh kali. Jadi dia apa ya, masih muda tapi sudah panjang gitu loh Pak. Jadi rawan patah. Nah itu ini sangat perlu. Itu bahkan kalau menurut saya itu harus Pak, satu harus dicacak ya, kayu lurus diikat dengan kuat. ya ada kayu untuk yang Tentunya untuk lurus dan Supaya enggak dia dicacak sempurna. nggak mudah bergerak lah intinya. betul. Karena kenapa sementara? Karena begitu dia sudah kuat Pak, sudah tua. Sudah kuat Pak. Dia enggak bisa. Itu sifatnya sumber. Kalau Kan buat gimana? panen terus nggak dikenal biarin aja. Bahkan pohon besar sekali. Dari tadi. Sore di Setelah ini Mohon 20 maaf, hari itu kita ya. kita lepas. Dari tadi. Yang kita cek ketika dia memang sudah tumbuh Pak. Jadi yang pertama dibuang adalah plastik yang di dalam 4 kali. pertama. plastiknya ini. Ketika kita Sana lihat ya. memang tunasnya sudah mulai pecah nih, atau ini sudah mulai mau akan tumbuh. Jadi plastik ini boleh dibuang tapi tidak dengan ini. Ini harus Tetap. tetap ada Pelindung. sampai nanti Untuk dia pertahanan ya. keluar daun, betul Pak. Karena masih rawan ketika tunas mau ya lebih dari 20 hari Pak kalau ini. Makanya ini Untuk nanti menghindari sinar matahari. Ya matahari langsung ya lah. betul karena masih sangat rawan sehingga terkadang saya bisa mengganti sampai 3 kali. Kertasnya. Iya, iya. Kalau plastik ini cukup sampai 20 Karena hari. mungkin kalau plastik kelamaan juga ini kan Panas. panas juga kan. Ya dalamnya. panas dia lembab, Iya. dampak negatifnya banyak Pak. Iya. Makanya setelah 20 hari ini harus dilepas. Nah kalau ini kondisional, kalau Iya. dia memang sudah keluar daun, sudah berbentuk daun, itu baru bisa ini kita buang.